Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kita Alifa Nuriski Dewanto. Bersama saya Alifa. Di sini saya akan menjelaskan materi kita hari ini. Kita akan menjelaskan sejarah dari ejaan. Sejarah dari ejaan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang ini sebenarnya bukan langsung bahasa Indonesia, tetapi ada sejarahnya. Mari kita simak. Sejarah bahasa Indonesia, kalau kita melihat perkembangan bahasa Indonesia itu tidak lepas dari perkembangan ejaan. Beberapa ratus yang lalu, bahasa Indonesia belum disebut sebagai bahasa Indonesia, tetapi bahasa Melayu. Perubahan ejaan bahasa Indonesia berlaku sejak ditetapkan pada tahun 1947 di saat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu sedang berjuang melawan kembalinya Belanda. Penggunaan ejaan 1947 ini lebih dikenal dengan ejaan Suwardi atau ejaan Republik. Melalui perjalanan panjangnya, ejaan bahasa Indonesia telah mengalami perubahan agar dapat menjadi ejaan yang sempurna. Pedoman ejaan telah berubah sebanyak 7 kali. Mari kita simak. Yang pertama itu ada ejaan Van Ophuijsen. Ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. FYI, bahasa Indonesia waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Bisa ditebak dari namanya, ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Soetan Makmur dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim. Contoh ejaannya bisa dilihat di PPT. Contoh ejaannya seperti itu. J menjadi jang atau UE, kamu, DJ, satu joe gitu. Lanjut, kedua ada ejaan Suwardi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuijsen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Kenapa disebut ejaan Suwardi? Karena penyusunnya adalah Mr. Raden Suwardi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Oh iya, ejaan ini juga dikenal sebagai ejaan Republik loh. Pembaruan dari ejaan Suwardi terletak pada penggunaan difrog atau gabungan dua huruf vokal OE yang digantikan dengan huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof. Nah, tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak ditulis sama sekali. Contohnya ada rakyat menjadi pakai K, rakyat gitu. Jumat berarti tidak ada tanda kutip di atasnya, menjadi Jumat. Ketiga ada ejaan pembaruan. Melalui Kongres Bahasa II di Medan tahun 1954, Prof. Yamin menyarankan agar ejaan Suwardi itu disempurnakan. Pembaruan yang disarankan panitia yang diketuai Pritjono dan E. Katopo antara lain membuat standar satu fonem satu huruf dan difrog AI, AU, dan OI dieja menjadi AY, AW, dan OY. Misal, kerbau yang biasanya kita pakai U itu menjadi pakai W, kerbau. Seperti itu. Dan kata berulang yang memiliki makna tunggal itu tidak ada tanda hubungnya gitu. Jadi misal kupu-kupu, alun-alun itu tidak ada kata hubungnya. Yang keempat ada ejaan Melindo. Melindo ini akronim dari Melayu Indonesia. Yap, penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu yang dalam hal ini adalah Malaysia. Perubahan yang diajukan dalam ejaan ini gak terlalu jauh kok dari ejaan pembaruan. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan di kedua negara. Secara kan Indonesia dan Malaysia bahasanya mirip-mirip gitu.
Tapi sayang, ejaan ini pun gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Melayu pada waktu itu. Indonesia dan Malaysia ya pada waktu itu. Contohnya ada sejajar sebagai pengganti dari sejajar. Jadi tidak ada D. Mencuci sebagai pengganti mencuci. Selanjutnya yang kelima ada ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini bisa dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melindo yang nggak jadi itu. Panitianya masih campuran antara Indonesia dan Malaysia dan dibentuk pada tahun 1967. Isinya juga nggak jauh berbeda dari ejaan yang disempurnakan yang akan dijelaskan selanjutnya. Hanya ada perbedaan di beberapa kaidahnya saja. Adapun huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari I, U, E, O, A. Dalam ejaan ini istilah-istilah asing sudah mulai diserap. Misal ekstra yang biasanya memakai X itu memakai ekstra pakai KS. Guerilya menjadi gerilya. Yang keenam adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, H, X, Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, untuk contoh dari ejaan yang disempurnakan bisa dilihat langsung pada PPT ya. Lanjut di ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Ini yang ketujuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI pun diresmikan berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia itu semakin luas. Contohnya, huruf difrog yang berlaku antara lain AI, AU, EI, OI. Lafal huruf E itu menjadi 3 jenis. Contohnya pada pelafalan peta, kena, militer. Lalu penulisan cetak tebal untuk penegasan bagian tulisan yang sudah ditulis huruf mirim dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Huruf kapital pada nama julukan seseorang. Contohnya Pak Haji Bahrudin. Itu P-nya besar, H-nya besar, B-nya besar. Tanda elipsis titik-titik digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Jadi seperti itu sejarah dari ejaan bahasa Indonesia. Semoga video ini bisa menambah pelajaran bagi kalian, menambah pengetahuan ya tentang sejarah bahasa Indonesia yang sudah kita pakai selama ini. Ternyata bahasa Indonesia tuh gak langsung bahasa Indonesia, tetapi dulu dikenal sebagai bahasa Melayu. Nah, sekarang udah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.